Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus bunuh diri di Indonesia setiap tahun terus mengalami peningkatan. Komunitas penjagaan bunuh diri Into the Light Indonesia mencatat sepanjang 2024 saja sudah dilaporkan 826 kasus bunuh diri. Jumlah kasus yang tercatat bahkan diyakini jauh lebih sedikit dibandingkan total insiden sebenarnya di masyarakat. Setahun ini dari data yang kita temui itu 826 kasus bunuh diri. Tapi ingat, kasus bunuh diri itu seperti fenomena gunung es. Apa yang terlihat lebih sedikit dari kenyataannya? Kata konselor Satgas Pencegahan Primer Into the Light, Rizky Iskandar Sopyan, SPSI, saat ditemui di kawasan Kota Tua, Taman Sari, Jakarta Barat, Kamis, tanggal 14 November 2024. Untuk membahasnya, kami terhubung dengan pengamat pendidikan TEVI, Pak Agus Bambang Irawan. Baik, selamat siang Pak Agus Bambang Irawan. Selamat siang, Mas. Oke. Di sini saya mau mengajukan beberapa pertanyaan. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Pak, bagaimana kita memahami meningkatnya angka bunuh diri di kalangan pelajar atau remaja? Apakah ini cerminan kegagalan sistem pendidikan nasional? Iya, em, seseorang itu melakukan bunuh diri, itu tandanya keimanannya itu rendah, gitu ya. Em, Seseorang dia tidak yakin bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan pendidikan, ya, ini artinya sistem pendidikan kita dalam hal membentuk karakter seseorang yang mempunyai keimanan dan ketakwaan yang tinggi kepada Allah itu sangat rendah, gitu ya. Kita lihat bahwa orientasi pendidikan kita itu hanya orientasi untuk duniawi saja, mayoritas dominannya itu seperti itu gitu loh. Nah, kita menganggap bahwa keberhasilan seseorang itu diukur dengan nilai-nilai yang bisa diindra ya, itu misalkan kekayaan, kemudian pangkat jabatan, kemudian apa karir dan sebagainya itulah. Nah, ini kan orientasinya kan orientasi yang semata-mata hanya duniawi saja itu ya. Yang artinya bahwa dalam sistem pendidikan kita itu lebih menekankan kepada sekulerisme, pemisahan antara pendidikan dan pemisahan antara ini pekerjaan aktivitas sosial ke masyarakat dan sebagainya dengan agama. Artinya bahwa sistem pendidikan kita cuma orientasinya untuk mencetak dia itu sebagai seorang pekerja, seorang karyawan atau seorang robot yang nantinya harus siap memenuhi kebutuhan pasar. Sementara pondasi pokoknya ya mereka itu eh, kalau saya mengibaratkan itu eh, pemikiran Islam, eh, kemudian apa pola sikap yang Islami atau sakofah Islam sama nafsiyah Islamiyah itu sangat-sangat kurang sekali karena apa? Diterapkannya sistem pendidikan sekuler di di Indonesia ini. Akibatnya apa? Ya mereka yang digembleng adalah pengetahuan, keterampilan, teknologi dan sebagainya yang itu orientasinya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Sementara pondasi dasar mereka ini lemah sekali sehingga kita lihat generasi Z ini adalah generasi yang sangat rapuh terhadap permasalahan yang sedikit apa em, menantang di depannya, di hadapannya itu mereka putus asa dan ketika tidak bisa menyelesaikan problem kehidupan yang ada di depannya, akhirnya jalan pintasnya adalah bunuh diri. Begitu tanggapan saya. Oke, baik. Jadi karena penerapan sistem sekuler akhirnya menjadikan para pelajar kekurangan kesadaran akan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya. Baik, ke pertanyaan berikutnya. Apa saja penyebab utama krisis kesehatan mental di kalangan pelajar? Dan bagaimana peran tekanan akademik serta media sosial dalam memperparah kondisi ini?
Oh, masalah kesehatan mental ya. Jadi em, kalau saya lihat dikembalikan lagi dengan apa itu sistem yang ada sekarang yaitu penerapan sistem sekularisme. Kalau kita lihat kesehatan mental dari generasi muda sekarang, mereka itu saya menganggap sangat rapuh ya, sangat sangat rapuh ya. Ini kita logis saja dibandingkan dengan generasi terdahulu sebelumnya itu mental-mental itu pejuang, mental-mental yang mempunyai semangat tinggi, mental-mental yang tidak mudah menyerah terhadap suatu permasalahan ini sangat kurang dibandingkan dengan yang dulu gitu ya. Memang sekarang itu mereka kreativitasnya tinggi apalagi dengan dunia digital yang seperti ini mereka untuk kreativitas di bidang digitalisasi ya atau berbau internet ya ini mereka jauh lebih unggul dibandingkan zaman-zaman kita gitu ya. Tapi mereka mentalnya mental mental rapuh gitu ya. Kenapa ini em, mentalnya menjadi rapuh gitu ya? Kita lihat seperti tadi pondasi dasarnya itu lemah gitu ya. Seperti yang kita kita alami barusan ya dalam sistem pendidikan kita, kurikulum kita adalah kita diterapkannya sistem pendidikan MBKM atau belajar merdeka belajar lah itu merdeka belajar. Oke, sekilas memang bagus begitu untuk bahwa mengembangkan potensi masyarakat, potensi pemuda apa yang dimiliki untuk dia itu tidak terkungkung oleh sistem yang ada untuk belajar apa saja gitu loh. Namun kita lihat bahwa MBKM ini ya saya menganggap Merdeka Belajar ini diterapkan dari tingkat pendidikan dini sampai pendidikan menengah sampai perguruan tinggi. Eh, ini untuk kondisi-kondisi tertentu misalkan ini ya pendidikan dini sampai pendidikan menengah anak belum belum begitu paham tentang hakikat tujuan dari pendidikannya itu untuk apa. Mereka sudah diberi kebebasan untuk belajar dan itu diberikan sebebas-bebasnya ya. Belajar untuk sebebas-bebasnya tanpa ada koridor yang ini boleh atau tidak, halal atau haram, ini bertentangan dengan syariat agama Islam atau tidak, mereka bebas untuk melakukan itu gitu loh. Akibatnya apa? Mereka ini diberikan kebebasan yang sangat-sangat tinggi sekali dan mereka bagi mereka yang diberikan fasilitas yang tinggi mereka akan menjadi apa otoriter atau menjadi anak yang nakal dan sebagainya yang ini nanti akan menyebabkan dia itu secara sosial ya salah satunya kita pendekatan sosial itu mereka menjadi sangat antisosial gitu ya. Nah, ini implikasinya apa? Ya kita kembalikan lagi ke mereka ke kesehatan mental pemuda. Akibatnya mereka ya boleh katakan saya anggap sakit lah itu ya. Mereka mereka sakit ya. Yang mana salah satu ciri khas ya salah satu ya ini salah satu aja ya ciri khas dari generasi Z sekarang itu adalah generasi Z itu sekarang sosialnya itu rendah ya. Atau ada yang pernah bilang antisosial tapi memang tidak seluruhnya tapi kebanyakan itu generasi Z kita jiwa sosialnya itu sangat sangat rendah dan apa em, adab unggah-ungguh sopan santun ini perlu ditanamkan ulang ya. Yang mana kalau sebelumnya dalam sistem itu Merdeka Belajar ya itu silakan belajar itu secara mandiri. Kita belajar akhlak anak yang belum tahu gimana standarnya itu belajar akhlak adab dan mereka diminta untuk mencari sendiri. Akhirnya mereka berada pada jalan yang sesat gitu ya. Dan akibatnya apa? Ini mereka menemukan jati diri yang kadang-kadang ya bertentangan. Apalagi kalau misalkan kita dunia timur ya banyak yang bertentangan dengan itu budaya-budaya ketimuran kita itu ya, yang masih menjunjung tinggi adab unggah-ungguh sopan santun itu misalkan seperti seperti itu. Demikian, mungkin ada yang belum saya jawab mungkin.
Oke, baik. Jadi krisis kesehatan mental ini terjadi walau memang generasi sekarang bisa dibilang lebih kreatif, tapi mereka tidak punya daya juang dan secara jiwa sosialnya lebih rendah dibandingkan generasi yang sebelumnya. Ditambah lagi karena memang eh, penerapan sistem pendidikan yang sekuler itu akhirnya eh, ditambah lagi tidak memiliki pondasi atau dasar hukum syariat itu. Ya, i- Oke, baik. Ke pertanyaan berikutnya. Fenomena kriminalisasi guru semakin sering terjadi. Apa akar masalahnya dan bagaimana cara melindungi profesi guru dari tindakan semena-mena? ya, guru itu kan ya boleh dikatakan eh, beliau itu adalah yang memiliki ilmu atau boleh dikatakan kepanjangan dari para ulama ya, dalam tanda kutip itu guru nanti kan macam-macam ya, ada guru agama, guru itu pendidikan umum dan sebagainya lah. Sehingga kunci keberhasilan dalam suatu pendidikan itu adalah peran guru gitu ya. Sehingga guru itu ya mau tidak mau ya dia harus dihormati ya, dihormati, digugu dan ditiru. Di mana guru itu juga harus bisa memberikan contoh teladan yang baik bagi anak-anak didiknya. Nah, pada zaman Rasulullah itu seorang guru itu ya penghargaannya sangat sangat tinggi sekali ya. Ketika ada seorang yang mau seorang guru yang bisa mengajarkan apa anak yang dari tidak bisa membaca Al-Quran menjadi membaca Al-Quran, itu penghargaannya cukup 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 tinggi, diberi penghargaan yang sangat tinggi dari nilai nilai rupiah gitu ya. Kok nilai nilai nominal uang dirham kalau pada waktu itu. Kemudian guru itu pada waktu itu ketika mau mengajarkan seseorang mau mengajarkan ilmu kepada orang yang bodoh, ini penghargaannya ada seorang tawanan pada waktu itu di zaman Rasulullah, tawanan perang ya. Dia bisa bebas ketika dia mampu mengajarkan ilmu kepada kaum muslimin ya, yang mana kaum muslimin itu masih terbelakang, masih bodoh dan sebagainya, sehingga dia menjadi pandai dan sebagainya. Itu eh, tahanan tadi itu bisa bisa apa namanya? Bisa dibebaskan gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya kembali lagi ke sini. Em, Guru ini menjadi tulang punggung atau menjadi pundak bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia ya. Dengan demikian, maka guru itu harus dihargai ya, dihargai dalam arti dihargai baik secara finansial, kemudian secara sikap, secara apa pergaulan sehari-hari, ya berbagai macam penghargaan lah ya. Yang ini adalah untuk memberi apresiasi kepada guru bahwa tiada guru, ya tiada guru, maka apa namanya? Murid murid itu tidak akan pintar gitu ya. Nah, kemudian guru itu dialah pintu pertama yang membuat anak atau pemuda atau remaja itu menjadi orang yang pandai atau cerdas, berakhlak mulia dan sebagainya. Ini adalah guru gitu ya. Dengan demikian, maka sangat wajar jika pemerintah itu menempatkan guru itu adalah harus sangat tinggi. Artinya guru harus seperti itu em, diberi penghargaan yang layak, kemudian ditempatkan pada yang layak, yang mana guru nanti ini bisa memberikan kemampuannya itu untuk mencerdaskan anak didiknya. Dan guru, kalau kita lihat sekarang ya, guru itu jangan hanya dibebankan dengan kegiatan-kegiatan administrasi saja ya. Nah, ini kan kalau kita lihat sekarang itu guru itu banyak banyak administrasinya ya. Banyak administrasinya. Sementara ruh itu untuk mendidiknya, kemudian ruh untuk em, apa menyampaikan ilmu dan sebagainya, kadang itu terkalahkan dengan kegiatan-kegiatan administrasi. Akibatnya apa? Ya, jadi kurang maksimal, kurang optimal dalam hal mendidik kepada anak didiknya. Seperti itu.
Oke, baik. Jadi eh, guru itu harus dihargai maupun secara finansial, sikap, kemudian pergaulan, yang mana itu sebagai apresiasi bahwa kalau nggak ada guru itu murid atau pelajar tidak akan berkembang atau pandai, serta berakhlak mulia. Dan seharusnya pemerintah mengapresiasi dan menghargai para guru dengan layak. Begitu nggih? Nggih. Oke. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Seberapa besar peran sistem pendidikan sekuler dalam melahirkan pelajar yang kehilangan arah dan jati diri? Wah, sangat besar sekali ya sistem pendidikan sekuler ini. Karena apa? Dalam sistem pendidikan sekuler ini memisahkan antara agama dengan kehidupan. Sehingga ketika nanti bekerja, berada di kantor, berada di sekolah, di kampus, berada di masyarakat dan sebagainya, bahwa eh, orang itu nggak mau terikat dengan aturan-aturan dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka pengennya bebas sebebas-bebasnya. Nah, artinya agama itu hanya ada di rumah, hanya ada di masjid, hanya ada di mana pondok-pondok pesantren dan sebagainya. Akibatnya apa? Bahwa sistem pendidikan sekuler ini akan menghasilkan seseorang yang sangat rapuh, ya, yang dia itu em, apa? Dia bisa menghasilkan orang yang otoriter atau diktator atau dia akan bersifat zalim, kemudian dia nanti akan menjadi pemimpin yang menghalalkan segala cara, menjadi seorang pendidik yang apa orientasinya itu adalah kapitalis. Saya mau ngajar Pak, itu kalau bayarannya segini tinggi gitu loh. Tapi kalau bayarannya rendah, saya nggak mau ngajar itu. Jiwa Pak, itu untuk mendidiknya itu terkalahkan dengan jiwa ini loh pendapatannya harus harus tinggi gitu ya. Beda nanti kalau misalkan ini anak orang miskin ya, anak orang miskin, wah perlakuannya nanti beda. Nanti kalau sama orang kaya perlakuannya bagus itu ya. Nah ini kan jadi munafik itu. Jadi pendidikan sekuler ini akan menghasilkan pribadi-pribadi yang apa dia anti 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 agama ya, yang mana mereka agama itu cuma ada di tempat-tempat khusus saja gitu loh. Dan akibatnya apa? Sistem yang ada itu nanti adalah sistem sekuler yang menyebabkan ini menjadi kerusakan yang ada di mana-mana. Kerusakan apa? Ya kerusakan di sistem pendidikan, kerusakan di sistem apa politik, kerusakan di sistem apa itu pengelolaan sumber daya alam, dalam pergaulan, ya kemudian dalam hal muamalah dan sebagainya, wah itu nanti akan jadi rusak gitu. Kita bisa lihat seperti sekarang gitu ya, korupsi itu merajalela gitu ya. Kenapa mereka nggak takut itu? Kenapa eh, mereka takutnya apa itu ketika ada di rumah? Oh di rumah, oh ya ada Allah, ada Tuhan. Tapi ketika ada di kantor, Allah sudah nggak ada, Tuhan sudah nggak ada gitu ya. Sehingga mereka bebas untuk melakukan apa-apa saja itu. Kemudian orang berpacaran, misalnya itu anak-anak berpacaran. Di rumah mungkin takut, oh iya itu berpacaran mungkin sebagian orang paham itu berpercaya nggak boleh. Tapi ketika mereka ada di luar, tidak di masjid, tidak di rumah, tidak di tempat-tempat itu yang Islami gitu ya, mereka biasa aja. Mereka melakukan pergaulan campur baur antara laki-laki dan perempuan, melakukan pacaran dan sebagainya, itu bebas. Kenapa? Ya di situ nggak ada Allah gitu ya. Ya, sehingga mereka bebas melakukan apa saja. Bahkan sampai bukan hanya sekedar pacaran saja, tapi melakukan hubungan yang lebih jauh lagi, itu perzinahan dan sebagainya, nggak masalah itu ya. Toh itu eh, hukum itu ya sudah sudah di tangan mereka. Istilahnya kalau dalam sistem kapitalisme kedaulatan ada di tangan rakyat atau kedaulatan itu berada di rakyat, kedaulatan rakyat gitu loh. Sehingga aturan-aturan
yang bagaimana mengatur kehidupan ini, yang Allah itu telah menciptakan alam semesta beserta isinya itu tidak kosongan, tapi disertai dengan aturan-aturan yang sudah fix, sudah baku, sudah sempurna, tapi itu dilanggar gitu ya. Akibatnya apa? Ya, kerusakan yang ada di muka bumi ini semakin lama semakin parah, dan itu nanti tinggal menunggu waktunya kapan itu kerusakan ini akan jadi bom waktu yang akan menghancurkan masyarakat yang ada di bumi ini, sehingga ya kiamat itu bisa lebih dekat lagi gitu. Ya, begitu. Oke, jadi pengaruhnya sistem pendidikan sekuler dalam melahirkan pelajaran yang kehilangan arah dan jati diri ini sangat besar ya, karena memisahkan kehidupan dari agama. Jadi bisa bebas menganggap agama itu cuma di tempat ibadah, bukan di tempat kerja nantinya. Dan nanti pada penerapannya di masa depan menjadi seseorang yang kurang atau bahkan tidak punya kesadaran dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala ketika menjalani kehidupan dari segala aspek. Begitu nggih? Nggih. Oke. Kita lanjut lagi ke pertanyaan terakhir, Pak. Apa yang bisa dipelajari dari sistem pendidikan Islam di masa lalu yang berhasil melahirkan peradaban unggul selama lebih dari 1.300 tahun? Dan apakah memungkinkan penerapan sistem pendidikan berbasis Islam di negara sekuler seperti Indonesia? Apa tantangannya? Ya. Kalau kita belajar dalam sistem pendidikan Islam di zaman Rasulullah dan itu Khulafaur Rasyidin dan Khalifah itu Umayyah, Abbasiyah dan Turki Utsmani, bahwa Em, sistem pendidikan Islam itu yang pertama adalah membentuk kepribadian Islam. Yang pertama, kepribadian Islam itu ya dari pola pikir yang Islami, pola sikap yang Islami, tindakan perilaku yang Islami, nafsiyahnya nafsiyah Islami gitu ya. Ini yang pertama harus harus di ditanamkan terlebih dahulu, pondasi utamanya ini gitu ya. Nah, ketika pondasinya ini sudah mulai kuat ya, mulai tertanam di dalam itu diri seorang umat Muslim gitu ya, umat manusia, maka dikembangkan untuk pengembangan pendidikan yang selanjutnya, yaitu em, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang unggul gitu ya. Penguasaan apa hal-hal yang ada di dunia ini untuk memenuhi eh, kebutuhan kesejahteraan masyarakat masyarakat umum secara secara lebih lebih luas lagi, di bidang ekonomi, di bidang sains dan teknologi, bidang kedokteran, ya, ilmu pengetahuan alam dan sebagainya itu dikembangkan semuanya ya, dikembangkan semua yang mana tujuannya adalah untuk menyejahterakan umat manusia, baik umat Muslim maupun umat non Muslim itu ya. Mereka itu akan terpenuhi semuanya dari segi sandang, pangan, papan, keamanan, kesehatan itu semua semua bisa bisa terpenuhi semuanya gitu ya. Dengan kemajuan sains dan teknologi yang ada pada waktu itu. Dan Barat ya, Eropa, termasuk Amerika dan kawan-kawan ini berhutang besar kepada dunia Islam, karena pada waktu itu Eropa Barat itu kan berada pada dunia kegelapan ya, dunia kegelapan. Nah, Islam itu mencapai puncak kejayaannya pada waktu itu, pada masa Khalifah Abbasiyah itu sampai puncak kejayaannya. Cuma apa itu akhirnya runtuh karena serangan bangsa Mongol dan seterusnya, sehingga itu puncak kejayaan itu berpindah ya, berpindah secara bertahap demi tahap ke Eropa, karena memang ada konspirasi dari Barat itu ya. Itu itu artinya bahwa pendidikan pada zaman dulu, kalau kita mengacu pada zaman Rasulullah dan para sahabat dan seterusnya, ini membentuk generasi Muslim yang kuat dengan kepribadian Islam yang kokoh kuat, dan kemudian penguasaan sains dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan utama penduduk pada waktu itu, masyarakat pada waktu itu, sehingga masyarakat itu aman, makmur, sejahtera. Ya, ini. Nah, kemudian yang sekarang, bagaimana dengan sistem pendidikan sekuler yang sekarang, baik di Indonesia maupun di dunia ini? Kita nggak bisa berharap banyak, ya. Kenapa?
Dengan pendidikan sekuler kayak gini, ini nanti akan menghasilkan seorang yang kalau dia itu pinter, ya dia itu pinter, pandai gitu ya. Dia akan sukses, dia akan makmur, dia akan menjadi seorang yang jenius, kaya, ya, super kaya. Namun em, dia akan memiliki jiwa sosial yang rendah, sehingga nanti akan terjadi apa namanya kesenjangan sosial, ya, yang sangat tinggi antara yang sukses, yang kaya, yang pandai, yang pintar, yang memiliki jabatan apa jabatan entah itu jabatan di perusahaan, jabatan di pemerintahan dan sebagainya yang tinggi dibandingkan dengan rakyat yang biasa, yang kecil, yang dia itu miskin, nggak punya kemampuan, dia itu akan sulit untuk meraihnya gitu ya. Sehingga nanti akan terjadi kesenjangan sosial yang sangat sangat tinggi gitu loh. Memang sekarang dalam sistem pendidikan sekarang ada proporsi berapa 5 sampai 10% untuk keluarga miskin ya. Tapi itu kan sangat terbatas sekali. Padahal itu kalau kita lihat miskin, definisi miskin antara dari pemerintah BPS ya atau dari Badan Internasional apa itu saya lupa WHO atau apa yang itu untuk standar kemiskinan itu standarnya beda banget. Kalau Indonesia sangat rendah sekali. Nah, bisa jadi golongan menengah itu masuk golongan golongan miskin gitu. Dan itu akan sangat sulit sekali itu untuk menggapai sistem pendidikan yang lebih baik gitu ya. Akhirnya bahwa sistem pendidikan sekuler seperti sekarang ini nanti akan menyebabkan apa kesenjangan sosial yang sangat tinggi, yang mana nanti yang mampu, mampu itu mampu secara finansial, mampu akses kepada apa jalur-jalur khusus kekuasaan dan sebagainya, dia nanti akan jauh lebih lebih makmur, lebih sejahtera, lebih bahagia ya dibandingkan dengan orang yang menengah ke bawah yang nggak mempunyai akses. Dia nanti ya akan segalanya dia akan berada di kelas bawah dan terdiskriminasi gitu loh. Sehingga harapannya kita ya saya pesimis itu bahwa sistem sekuler ini akan menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maupun dunia ini antara orang yang mampu dengan yang tidak mampu ini jadi sangat muskil itu ya karena apa? Eh, Orientasinya itu nanti cuma siapa yang berduit dialah yang nanti akan mampu mengenyam sistem pendidikan yang ada. Misalkan orang yang mau masuk ke dokteran, orang miskin, orang biasa itu nggak mungkin masuk ke dokteran gitu ya. Kenapa masuk ke dokteran itu ratusan juta? Hanya orang-orang yang pinter dan mampu kaya sajalah yang nantinya masuk menjadi dokter gitu loh. Padahal apa? Kalau dalam sistem itu pendidikan Islam itu pada zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin dan seterusnya ya kita analisis kebutuhan dokter itu berapa itu di misalkan di Indonesia ya itu berapa. Nah kemudian dari situ udah nanti yang nggak peduli itu dia itu kaya atau miskin itu nanti diberikan fasilitas untuk pendidikan gratis untuk menjadi seorang dokter gitu ya. Nah dari situ eh, terbuka peluang antara orang kaya sama orang miskin itu untuk masuk itu menjadi seorang dokter nggak peduli dia itu kaya atau miskin gitu sehingga terjadi keadilan sosial yang merata itu seperti itu demikian. Oke, baik. Baik, jazakumullahu khair Pak Agus Bambang Irawan atas ilmu dan penjelasannya. Sekian yang bisa kami sampaikan pada bedah kafah pada kesempatan kali ini dengan judul eh, Potret Buram Pendidikan Nasional. Pemirsa channel TV jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan berita lainnya. Bila ada kurangnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.